Senin pagi, tanggal 8 November tahun 2010, suasana tenang di kota kecil Kapunda, Australia Selatan, berubah menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah kota tersebut. Di sebuah rumah sewaan di Harriet Street, polisi menemukan 3 anggota keluarga telah meninggal dunia dengan puluhan luka tusuk. Korban adalah Andrew Rowe, istrinya Rosemary Rowe, serta putri mereka yang baru berusia 16 tahun, Chantel Rowe. Sebelum nama keluarga Rowe dikenal karena sebuah tragedi, mereka hanyalah satu dari banyak keluarga yang menjalani kehidupan sederhana di Kapunda. Kota kecil yang terletak sekitar 80 km di sebelah utara Adelaide itu dikenal sebagai komunitas yang tenang. Banyak warganya telah saling mengenal selama bertahun-tahun, dan kehidupan sehari-hari berlangsung tanpa banyak peristiwa yang mengundang perhatian. Andrew Rowe, yang saat itu berusia 45 tahun, dikenal sebagai sosok pekerja keras dan dekat dengan keluarganya. Bersama istrinya, Rosemary Rowe, ia membangun kehidupan yang berpusat pada rumah dan anak-anak mereka. Bagi orang-orang yang mengenal keluarga tersebut, rumah di Harriet Street bukanlah tempat yang sering dipenuhi konflik ataupun masalah yang melibatkan kepolisian. Mereka menjalani kehidupan yang dianggap biasa oleh lingkungan sekitar. Rosemary, yang akrab dipanggil Rose, berusia 44 tahun ketika tragedi itu terjadi. Sebagai seorang ibu, ia dikenal sangat memperhatikan kedua anaknya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk keluarga, sementara hubungan mereka dengan para tetangga juga berjalan baik. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa keluarga Rowe pernah menjadi sasaran ancaman ataupun perselisihan serius dengan orang lain. Anak kedua mereka, Chantel Rowe, baru berusia 16 tahun. Ia merupakan siswi sekolah menengah yang dikenal memiliki banyak teman. Seperti remaja seusianya, kehidupannya dipenuhi aktivitas sekolah, pergaulan, dan rencana-rencana sederhana tentang masa depan. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa justru kehidupan sosialnya kelak menjadi awal dari sebuah tragedi. Di sisi lain, putra sulung mereka, Christopher Rowe, sudah mulai membangun kehidupannya sendiri sebagai seorang dewasa muda. Pada akhir pekan ketika pembunuhan terjadi, Christopher sedang berlibur di Gold Coast. Ketidakhadirannya di rumah pada malam itu tanpa disadari menjadi alasan mengapa ia menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Di antara para remaja yang berada dalam lingkaran pertemanan Chantel Rowe, terdapat seorang pemuda bernama Jason Alexander Downey. Saat tragedi itu terjadi, Jason baru berusia 18 tahun. Ia lahir di Skotlandia sebelum kemudian menetap bersama keluarganya di Australia Selatan. Seperti banyak remaja lain di Kapunda, ia mengenal Chantel melalui lingkungan pergaulan dan sekolah. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap hubungan mereka sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Mereka bukan pasangan, dan tidak ada catatan bahwa Chantel pernah menjalin hubungan romantis dengan Jason. Namun seiring waktu, perhatian Jason terhadap Chantel berkembang jauh melampaui sekadar rasa suka yang biasa dialami remaja seusianya. Ketertarikan tersebut tidak pernah terbalas. Sebaliknya, Chantel justru menjalin hubungan dengan salah seorang teman Jason sendiri. Keadaan itu memunculkan rasa cemburu yang semakin sulit ia kendalikan. Bagi sebagian besar orang, penolakan atau rasa cemburu mungkin berakhir sebagai kekecewaan yang perlahan memudar. Namun dalam diri Jason, perasaan tersebut berkembang menjadi kemarahan yang terus dipelihara. Penyidik meyakini bahwa ia mulai memandang Chantel bukan sebagai pribadi yang memiliki hak menentukan pilihannya sendiri, melainkan sebagai seseorang yang harus dimiliki. Tidak ada seorang pun di lingkungan sekitar yang mengetahui sejauh mana obsesi itu telah berkembang. Jason tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia masih berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya sedang merencanakan sebuah kejahatan yang akan mengguncang seluruh kota. Minggu malam, tanggal 7 November tahun 2010, berlalu dengan tenang di Harriet Street. Tidak ada laporan mengenai keributan maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar rumah keluarga Rowe. Bagi para tetangga, malam itu tampak sama seperti malam-malam sebelumnya. Di dalam rumah, keluarga Rowe telah mengakhiri aktivitas mereka. Andrew dan Rosemary berada di rumah bersama putri mereka, Chantel. Sementara itu,
Christopher sedang berada di Gold Coast sehingga tidak berada bersama keluarganya pada malam tersebut. Diperkirakan sekitar pukul 1 dini hari, Jason Alexander Downey mendatangi rumah keluarga Rowe. Berdasarkan hasil penyelidikan, ia memasuki rumah dengan memecahkan jendela kamar mandi sebelum menyelinap ke bagian dalam. Polisi meyakini bahwa tindakannya telah direncanakan dan tujuan utamanya adalah menemukan Chantel. Namun rencana itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Ketika berada di dalam rumah, Jason dipergoki oleh Andrew Rowe. Konfrontasi pun tidak dapat dihindari. Dalam hitungan detik, penyusupan berubah menjadi serangan yang sangat brutal. Menggunakan sebilah pisau dapur, Jason menyerang Andrew secara berulang kali di area dapur. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Andrew mengalami sedikitnya 29 luka tusuk. Salah satu pisau bahkan ditemukan masih tertancap di tubuhnya ketika polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Keributan tersebut membangunkan Rosemary Rowe. Ketika ia keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, pemandangan pertama yang dilihatnya adalah suaminya yang telah diserang secara brutal. Rosemary menjadi satu-satunya saksi yang menyaksikan awal serangan itu. Jason kemudian mengalihkan serangannya kepada Rosemary. Berdasarkan hasil penyelidikan, serangan terhadap Rosemary terjadi dalam 2 tahap di lokasi yang berbeda di dalam rumah. Ia berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak berhasil. Otopsi mencatat lebih dari 50 luka tusuk di tubuhnya, menjadikan dirinya korban dengan jumlah luka paling banyak dalam tragedi tersebut. Di tengah kekacauan yang terjadi, Chantel berusaha menyelamatkan diri menuju kamar tidurnya. Dalam keadaan panik, remaja berusia 16 tahun itu bersembunyi di bawah tempat tidurnya dengan harapan pelaku tidak menemukannya. Harapan itu tidak pernah terwujud. Jason memasuki kamar tersebut dan menemukan tempat persembunyian Chantel. Ia menyeret gadis itu keluar dari bawah ranjang. Penyelidikan kemudian memastikan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, Jason melakukan kekerasan seksual terhadap Chantel. Setelah itu, ia kembali menggunakan pisaunya untuk menyerang korban secara berulang kali. Chantel mengalami 33 luka tusuk dan meninggal dunia di kamar tidurnya. Setelah memastikan tidak ada lagi orang yang dapat menghentikannya, Jason meninggalkan rumah melalui jalur yang sama seperti saat ia masuk. Namun pembantaian yang dilakukannya ternyata juga menyebabkan dirinya mengalami luka serius pada tangan. Luka tersebut diduga terjadi ketika pisau yang digunakan beberapa kali tergelincir saat melakukan penusukan. Tanpa disadarinya, luka itu justru menjadi awal dari kesalahan fatal yang kelak membantu penyidik mengungkap identitas pelaku. Saat melarikan diri dari lokasi kejadian, tetesan darah Jason tertinggal di sepanjang jalur pelariannya. Bersama sidik jari berdarah dan sampel DNA yang ditemukan di dalam rumah, jejak tersebut kemudian menjadi bagian penting dari rangkaian bukti forensik yang mengakhiri upayanya untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Fajar mulai menyingsing di Kapunda pada Senin, tanggal 8 November tahun 2010. Beberapa teman dan rekan kerja yang tidak dapat menghubungi keluarga Andrew Rowe meminta bantuan polisi untuk mengecek rumah keluarga tersebut. Polisi yang menerima laporan segera mengecek ke rumah keluarga Rowe. Saat memasuki bangunan tersebut, mereka segera menyadari bahwa kejahatan yang keji telah terjadi. Polisi menemukan 3 anggota keluarga telah meninggal dunia dengan puluhan luka tusuk. Karena tingkat kekerasan yang begitu tinggi, polisi langsung memperlakukan lokasi tersebut sebagai tempat kejadian perkara prioritas. Seluruh area rumah dipasangi garis polisi, sementara petugas forensik mulai mendokumentasikan setiap ruangan secara menyeluruh. Setiap tetes darah, sidik jari, jejak sepatu, hingga benda-benda yang tampak tidak pada tempatnya diperiksa dengan sangat teliti. Kabar mengenai pembunuhan itu dengan cepat menyebar ke seluruh Kapunda, bahkan seluruh Australia. Christopher Rowe yang sedang berada di Gold Coast dan melihat tayangan televisi sempat mempertanyakan mengapa jalan menuju kediaman orang tuanya ditutup. Hingga kemudian polisi memberikan kabar duka itu kepada Christopher. Sementara keluarga mulai berusaha menerima kenyataan yang begitu menyakitkan, polisi dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih mendesak. Siapa pelaku pembunuhan tersebut? Dan yang tidak kalah penting, apakah orang itu masih berada di Kapunda? Kepolisian Australia Selatan membentuk tim penyelidik khusus yang dipimpin oleh Detektif Superintenden Grant Moyle.
Mengingat besarnya perhatian publik terhadap kasus tersebut, penyelidikan dilakukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kapunda. Lebih dari 50 personel kepolisian diterjunkan untuk membantu proses investigasi. Mereka membagi tugas ke berbagai bidang, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan forensik, wawancara saksi, hingga penelusuran kemungkinan jalur pelarian pelaku. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah di sekitar lokasi kejadian. Lebih dari 300 rumah didatangi untuk mencari siapapun yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu pada malam sebelum pembunuhan terjadi. Setiap informasi, sekecil apapun, dicatat dan dianalisis. Perhatian penyidik kemudian beralih kepada orang-orang yang paling dekat dengan Chantel, yaitu teman-teman sekolah dan pacarnya yang bernama Dylan Pratt. Meskipun sempat menjadi bagian dari penyelidikan awal, seluruh alibi Dylan berhasil diverifikasi sehingga namanya kemudian dikeluarkan dari daftar orang yang dicurigai. Semakin banyak dugaan yang diperiksa, semakin jelas bahwa pelaku kemungkinan bukanlah anggota kelompok kriminal ataupun orang yang datang secara acak ke Kapunda. Cara pelaku memasuki rumah, pola serangan, serta fokus serangan terhadap Chantel membuat penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengenal korban atau setidaknya mengetahui kebiasaan keluarga Rowe. Sementara tim penyelidik masih memeriksa ratusan kemungkinan, para ahli forensik bekerja tanpa henti di dalam rumah keluarga Rowe. Di antara berbagai barang bukti yang dikumpulkan, dua temuan segera menarik perhatian penyidik. Yang pertama adalah sidik jari berdarah yang terlihat jelas pada bagian belakang pintu kamar tidur Chantel. Sidik jari tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga memungkinkan dilakukan identifikasi apabila nantinya ditemukan pembanding. Temuan kedua jauh lebih penting lagi. Hasil pemeriksaan forensik memastikan adanya sampel DNA pelaku yang tertinggal pada tubuh Chantel setelah kekerasan seksual yang dialaminya. Bukti biologis tersebut kemudian menjadi salah satu fokus utama penyelidikan. Namun ketika kedua bukti itu dibandingkan dengan basis data nasional kepolisian Australia, hasilnya tidak menunjukkan kecocokan dengan siapapun yang telah memiliki catatan kriminal. Bagi penyidik, keadaan tersebut justru memberikan petunjuk baru. Pelaku kemungkinan besar belum pernah ditangkap sebelumnya. Dengan asumsi tersebut, fokus penyelidikan mulai dipersempit kepada orang-orang yang berada dalam kehidupan sehari-hari Chantel. Polisi kembali memanggil teman-teman sekolah, kenalan, hingga orang-orang yang diketahui pernah berinteraksi dengannya dalam beberapa minggu terakhir. Di antara mereka terdapat seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Jason Alexander Downey. Ketika diwawancarai, Jason menunjukkan sikap yang pada awalnya tidak terlalu mencurigakan. Ia bersedia datang ke kantor polisi dan bahkan secara sukarela menceritakan keberadaannya pada malam pembunuhan. Namun semakin lama wawancara berlangsung, penyidik mulai melihat beberapa kejanggalan. Tanpa diminta secara khusus, Jason justru memberikan alibi yang sangat detail mengenai seluruh aktivitasnya. Pengalaman para penyidik menunjukkan bahwa seseorang yang benar-benar tidak terlibat biasanya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya, orang yang berusaha meyakinkan penyidik seringkali justru memberikan penjelasan yang terlalu panjang. Penyidik juga memperhatikan adanya luka sayatan pada tangan dan lengan Jason. Ketika ditanya mengenai asal luka tersebut, Jason menjelaskan bahwa ia terjatuh dari sepeda. Jawaban itu dicatat, tetapi belum sepenuhnya dipercaya. Saat diminta memberikan sampel DNA serta sidik jarinya, untuk dibandingkan dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi pembunuhan, Jason menyetujuinya tanpa perlawanan. Ia tampaknya yakin bahwa penjelasannya cukup untuk menghilangkan kecurigaan. Padahal saat itu, seluruh proses identifikasi forensik baru saja dimulai. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium selesai. Sidik jari yang ditemukan di pintu kamar Chantel identik dengan sidik jari Jason Alexander Downey. Tidak hanya itu, profil DNA yang ditemukan pada tubuh Chantel juga menunjukkan kecocokan sempurna dengan DNA milik Jason. Di sisi lain, meskipun sudah menjalani pemeriksaan polisi, Jason masih dengan percaya diri menunjukkan keberadaannya di pojok memorial di mana warga dan teman-teman keluarga Rowe mengenang mereka bertiga dengan meletakkan benda-benda kesayangan dan bunga. Setelah memperoleh hasil identifikasi forensik,
kepolisian Australia Selatan segera menyusun rencana penangkapan. Mereka mengetahui bahwa Jason masih bekerja dan masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Para penyidik tidak ingin mengambil risiko melakukan penangkapan secara terbuka yang berpotensi memicu perlawanan ataupun membahayakan orang lain. Karena itu, mereka menggunakan sebuah strategi yang sederhana. Jason dihubungi dan diminta datang ke kantor polisi dengan alasan menandatangani beberapa dokumen tambahan yang berkaitan dengan pemeriksaan sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa Jason menyadari dirinya telah menjadi tersangka utama. Begitu tiba di kantor polisi, ia langsung diberitahu bahwa dirinya ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap keluarga Andrew Rowe. Ketika diinterogasi, ia memberikan berbagai penjelasan yang berubah-ubah, termasuk cerita mengenai seseorang yang diklaimnya berada di sekitar lokasi pembunuhan. Namun seluruh penjelasan tersebut runtuh seketika saat penyidik memberikan semua bukti yang mengarah padanya, termasuk penemuan flash disk milik Chantel di kamar Jason. Pada kamera digital milik keluarga Rowe terdapat foto yang memperlihatkan Chantel sedang memegang flash disk tersebut sebelum pembunuhan terjadi. Selain itu, ditemukan juga bercak darah milik Andrew dan Rosemary pada mobil Jason. Gabungan seluruh barang bukti tersebut membentuk rangkaian yang hampir mustahil dibantah. Penyidik kemudian berhasil menyusun kembali kronologi malam pembunuhan. Jason datang ke rumah keluarga Rowe dengan tujuan melakukan kekerasan seksual terhadap Chantel, namun Andrew memergokinya sehingga rencana tersebut berubah menjadi serangan brutal yang berakhir dengan kematian seluruh penghuni rumah. Motif utama pembunuhan akhirnya terungkap. Obsesi seksual yang dipadukan dengan kecemburuan terhadap hubungan Chantel dengan salah seorang teman Jason, telah berkembang menjadi kejahatan yang menghancurkan satu keluarga dalam semalam. Pada tanggal 8 November tahun 2011, tepat 1 tahun setelah tragedi tersebut, persidangan atas kasus ini dimulai di Pengadilan Magistrat Elizabeth. Di hadapan pengadilan, Jason mengaku bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan. Pengakuan itu mengakhiri kebutuhan untuk menjalani persidangan panjang mengenai siapa pelaku pembunuhan. Hakim John Sulan menyatakan bahwa tindakan Jason Alexander Downey merupakan salah satu bentuk kekerasan paling brutal yang pernah dihadapinya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani minimal 35 tahun penjara. Hingga hari ini, Kapunda Triple Murder masih tercatat dalam sejarah kriminal Australia Selatan sebagai kejahatan paling brutal yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.